Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali kali ini saya Ica bisa kembali menjumpai Anda di program Bincang-Bincang. Dan kali ini dari studio JTV Malang selama 60 menit ke depan kita akan berbincang tentang karya novel yang punya judul Hanya Maaf Yang Pantas. Bagaimana kita membedah sebuah karya, di pada bedah buku ini pasti memiliki sejarah yang sangat luar biasa dan tentunya memiliki value yang harus kita bahas lebih rinci lagi. Sudah bersama dengan kita seorang penulis dan juga tokoh dalam buku. Kita sudah bersama dengan Kakak Sadiah. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio JTV Malang, Kakak Sadiah. Selanjutnya kita sudah bersama dengan tokoh dalam buku tersebut, ada Kakak Puspi. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Baik, kalau kita berbincang tentang bagaimana membedah buku sebuah karya novel yang punya judul Hanya Maaf Yang Pantas. Banyak arti yang mungkin memang sangat dalam di dalamnya. Secara. Tetapi kalau tidak dijelaskan juga tidak akan tahu bagaimana maknanya, ada makna ambigu. Maaf yang seperti apa begitu. Namun sebelumnya kita akan berkisah terlebih dahulu nih pemirsa tentang bagaimana latar belakang dari seorang penulis. Berarti kita ke Kak Sadiah nih. Bahwa Kak Sadiah ini adalah penulis yang memang juga sering berkeliling untuk bedah buku di seminar-seminar kampus. Sampai akhirnya menuangkan sebuah kisah. Tapi boleh diceritakan, sejak kapan sih menjadi penulis nih sebenarnya Kak Sadiah? Sebenarnya dari 2012. Oke, sejak 2012 bagaimana nih sejarah sampai akhirnya memilih saya lebih suka menulis daripada curhat sama orang gitu. Boleh diinformasikan ke pemirsa, silakan. Jadi dulu memang pada saat SMA itu memang dari jurusan bahasa dan juga memang hobi menulis puisi. Lalu kemudian sering ikut lomba cerpen di majalah-majalah, lalu kemudian kuliah jurusan pendidikan dan kebetulan terjun pada dunia penelitian. Tapi keilmuan dulu itu. Jadi seperti budaya dan agama kita komparasikan. Misalkan kayak budaya yang ada di Bali kita komparasikan bagaimana nanti solusinya kalau ada sedikit perbedaan dan lain sebagainya. Nah, dari berdasarkan itu buku pertama saya sebenarnya berjudul Transformasi Budaya di Masyarakat Tengger, yaitu Bromo dan juga Kebubang Gunung Kawi. Nah, lalu setelah itu karena saya dan Puspi mengalami sebuah perjalanan yang sangat panjang dan sangat rumit yang akhirnya mengakibatkan saya dengan Puspi ini mengalami pengalaman yang di luar anak remaja biasanya punya. Akhirnya karena saya punya pengalaman menulis, daripada cerita kesedihan dan perjuangan ini, yaitu ada fitnah, kehilangan, sampai pada saat ini saya tidak bisa pulang ke rumah juga karena dampak-dampak itu juga saya tuangkan di buku saya ini. Jadi daripada sebuah kesedihan cuman kita pendam dan kita ratapi, akhirnya ya udah kita buat aja cerita di bisa menjadi ini. Karya. Bisa menjadi karya yang nanti insya Allah buku ketiga ini akan kita filmkan, insya Allah. Baik, ini berarti adalah karya ketiga. Kalau boleh diinformasikan dari kronologi sejak 2012 sebenarnya memang penulis begitu ya. Tetapi dulu lebih ke budaya. Betul. Sampai akhirnya sekarang lebih bagaimana kisah nyata ini bisa diangkat menjadi sebuah karya begitu. Kita ke Kak Puspi terlebih dahulu, bahwa Kak Puspi adalah tokoh dalam buku tersebut begitu. Tapi Kak Puspi sendiri berarti tidak punya hobi untuk menulis begitu ya? Sebenarnya nggak ada, cuman karena kumpul ya, jadi akhirnya sedikit banyak tertular. Jadi ada beberapa buku memang membantu menulis, tapi untuk lebih banyaknya mayoritasnya memang baik. Yang paling bikin penasaran juga pemirsa dan juga saya Ica sebagai orang awam adalah apa sih sebenarnya hubungan kakak adik di antara Kakak Puspi dan juga Kak Sadiah ini seperti apa sih sebenarnya, dan mulai kapan sebenarnya memang berjuang bersama, hidup bersama, sebelum nanti kita bercerita secara rinci tentang isi karya ini. Kak Puspi dulu, kenalin saya tahun berapa sih sebenarnya, kemudian apakah ini kakak adik kah? 2012. Atau sepupu atau sahabat, silakan. Sahabat. Sekitar tahun 2012 sih sebenarnya, ketemunya nggak sengaja. Oh ya, nggak sengaja, terus kita ngobrol ya, cuman kenalan sih pada saat itu. Terus habis itu nggak kontak, tiba-tiba memang dalam suatu keadaan saya minta tolong ke dia. Saya lagi ada permasalahan nih, kebetulan kan memang saat itu pekerjaan ya kan bergerak di bidang properti. Tapi posisinya waktu itu direktur. Nah, masih kecil, masih umur belum 25 tahun saat itu. Ibarat awam banget sama dunia properti, nggak tahu.
ada permasalahan nih, kita 2 anak kecil, dia juga nggak tahu tapi dia belajar lebih banyak daripada saya karena saya posisinya saya ini kan kalau udah kena masalah itu kan gampang drop Mbak orangnya. Jadi blank sudah. Nah dia datang membantu menyelesaikan, memberikan semangat semuanya kayak gitu. Akhirnya mulai situ kita berjuang dari yang ini kan kejadiannya di salah satu kota di Jawa Timur. Iya. Nah, kita berjuang dari yang di Jawa Timur dulu di kota ini. Di kota ini kita kesusahan karena nggak dapat respon positif. Akhirnya sempat penyelesaian ini kita bawa ke Jakarta dan itu butuh waktu yang sangat lama. Bertahun-tahun kita selesaikan sampai akhirnya kemana-mana kan cuman berdua. Karena kita keterbatasan pengetahuan, keterbatasan semuanya, kita ya sudah berjuang bersama, deket. Akhirnya ya udahlah diselesaikan berdua lah ini. Dengan kondisi nggak ngerti, dengan kondisi kita bingung arah kemana, ini mau kemana sih cara menyelesaikan ini, putus asa udah pasti. Tanya ke beberapa orang, dibohongin juga sering. Akhirnya sampai terjadi suatu kejadian yang mungkin detailnya akan dijelaskan oleh dia yang membuat dia sampai benar-benar nggak bisa pulang. Ini kenapa sampai nggak bisa pulang begitu ya? Di usia di bawah 25 tahun, berarti usia yang masih sangat ABG kalau mungkin istilahnya begitu ya, masih sangat belia, belum saatnya untuk menerima masalah-masalah yang berat. Tapi kalian berdua memang berjuang bersama. Sebenarnya saya masih belum membaca bagaimana sinopsis dan juga gambaran besarnya. Sekarang kita benar-benar penasaran nih, pemirsa juga otomatis penasaran latar belakang dari novel ini dibuat berarti memang karena keresahan berdua, karena permasalahan berdua sejak 2012 dan sampai sekarang begitu berjalannya. Silakan Kak, sebagai seorang penulis, apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan di dalamnya? Iya, jadi sebenarnya kenapa di yang pertama ini judulnya kan Februari 25 awal yang tak lagi sama. Jadi 25 ini adalah umur kita. Dan umur kita, di saat umur kita, anak-anak yang lain mungkin bermain, bersenang-senang, atau bahkan asik-asiknya mau menikah, pekerjaan dan lain-lain. Kita itu malah nggak tahu gimana Jakarta. Kita hanya berdua berangkat ke sana hanya untuk menyelesaikan sebuah persoalan terkait dengan salah satu instansi yang mana kita nggak ngerti itu. Akhirnya kita berjalan ke Jakarta itu, kita berdua cuman menyelesaikan. Ternyata memang berbeda alam, berbeda dunia dengan mereka, orang-orang di sekitar kita itu. Nah, karena mereka menganggap kehadiran saya dengan Puspi ini untuk mengambil hak saya di Jakarta adalah sebuah ancaman, akhirnya dari itulah terbitnya buku ini yang Hanya Maaf. Karena sejarahnya berarti dari Februari 25 awal yang tak lagi sama, betul. Baru berkembang ke Hanya Maaf. Kita bahas ini. Karena setelah saya datang ke Jakarta ini, kebetulan saya ini kan dari keluarga yang memang tidak pernah ada masalah. Saya kecil itu dengan kakak saya ya dekat, dengan bude saya itu saya panggil ibu, itu juga dekat. Ayah saya dekat, saya adalah anak yang bahkan kuliah aja mungkin kadang ditunggui gitu sama bapak saya. Kuliah di UIN Malang, saya ditunggui. Saking dekatnya seorang ayah, jadi selalu ada waktu untuk saya. Tiba-tiba saat anak yang tidak pernah ada masalah, datanglah itu tadi, gara-gara saya nggak tahu ini permasalahannya kayak gimana, tiba-tiba datang, diteror sampai kemarin itu di rumah saya dengan memfitnah hal-hal yang tidak-tidak, dengan yang katanya saya ini itu, difitnah saya nggak karu-karuan. Nah akhirnya keluarga kan nggak bisa untuk ketemu saya, karena apabila keluarga ketemu saya, keluarga akan terus terancam. Pada akhirnya ya terpaksa kemarin itu kita juga didampingi dari JTV ya, melakukan pelaporan ke Polres untuk mengungkap salah satu oknum untuk mengungkap kebenaran itu. Nah oleh karena itu kan, karena kita nggak bisa pulang, difitnah, dan saya sudah dituduh mencoreng nama baik keluarga, yang kebetulan keluarga juga mempunyai nama baik yang mungkin nggak bisa kita sebutin di sini ya. Nah itu akhirnya sampai sekarang saya nggak bisa ketemu ibu saya, dan bahkan ini ayah saya meninggal pun saya nggak bisa ketemu ya, nggak ikut ngubur, nggak tahu terakhirnya ayah bagaimana.
ya akhirnya buat buku ini wes kayak gitu. Karena ungkapan hati lewat tulisan ya mungkin ada sedikit ruang bisa memaafkan saya gitu. Baik, kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya. Ini bukan cerita yang berbahagia, tapi tentunya ada makna yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil tentang buku yang didedikasikan untuk keluarga sang penulis. Buku Hanya Maaf Yang Pantas. Kami akan segera kembali selepas yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dan kali ini kita masih dibincang-bincang dari studio JTV Malang. Kita membahas tentang sebuah karya tulis, buku novel yang didedikasikan untuk keluarga penulis dengan judul Hanya Maaf Yang Pantas. Ada buku yang punya sejarah di awal terbit adalah Februari 25, Awal Yang Tak Lagi Sama. Ini menggambarkan tentang di bawah usia 25 tahun, beliau berdua sudah menjalani sebuah masalah yang berat untuk usia yang tidak seharusnya mengalami masalah sebegitu berat. Kemudian akhirnya muncullah buku Hanya Maaf Yang Pantas. Nah, kita bisa melihat bagaimana perjalanan-perjalanan yang sepertinya dari judul aja udah terasa berat sekali. Bahkan tadi di segmen sebelumnya dibahas sampai tidak bisa datang di rumah sendiri. Bahkan ketika ayah itu meninggal juga tidak bisa ikut menguburkan. Itu adalah hal yang berat. Sebegitu beratnya begitu ya. Nah, dari tokoh yang ada dalam kisah ini ada Mbak Puspi kan otomatis begitu ya. Mbak Puspi ini kan otomatis harus menceritakan sebenarnya dulu itu bisnis yang seperti apa sih sampai akhirnya di bawah usia 25 tahun harus menerima impact yang sebegitu berat gitu. Silakan diinformasikan. Jadi waktu itu sebenarnya baru lulus kuliah sih sekitar tahun 2012 lulus kalau nggak salah ya. Itu lulus kuliah langsung masuk ini di PT. Jadi di PT nggak ngerti ya. Karena backgroundnya juga bukan, saya kan backgroundnya akuntansi sebenarnya. Tapi masuk di PT sebagai direktur, terus handle proyek yang lumayan besar saat itu. Proyeknya itu berapa hektar? Hampir 9 hektar. 9 hektar, kurang lebih 9 hektar. Di tahun 2012? Ya, saya masuk di tahun 2012 kayaknya. Baru masuk di situ. Nah, terus habis itu semua awalnya berjalan lancar. Semua lancar, nggak ada masalah. Realisasi user juga lancar sampai sekitar 15 orang user. Jadi itu dulu pembukaan awalnya itu dibagi per tahap kan, itu 180 unit itu langsung ludes karena saat itu rumah subsidi Mbak yang di ini. Rumah subsidi harganya saat itu masih 88 juta. Sehingga selaris itu. Selaris itu. Semua aman, masuk bank, user KPR jalan sampai sekitar 15 atau 17 user realisasi. Setelah itu sudah siap realisasi, rumah sudah terbangun, nggak bisa realisasi. Awalnya kita nggak ngerti nih, apa sih yang menyebabkan. Begitu udah dicari-cari, kesalahan ada di internal saya. Orang kepercayaan saya menyalahgunakan posisinya dan mengakibatkan banyak permasalahan kepada pihak-pihak terkait. Nah di situ, saya kan sebagai direktur, saya nggak bisa, kalau nggak menyelesaikan itu kayak hidup itu nggak tenang. Itu prinsip awalnya. Dan saya merasa bersalah karena di sini versi saya ya Mbak, di sini yang paling jadi korban itu adalah user. Orang nggak ngerti apa-apa, uangnya sudah masuk, maunya itu realisasi, tapi karena bobroknya si oknum ini, serakah saya bilang ya, serakah, akhirnya menyebabkan banyak permasalahan. Nah di situ ternyata pihak lain juga memanfaatkan itu, akhirnya tambah runyam lah kondisi di proyek. Saya minta tolong ke dia. Saya nggak ngerti. Waktu itu posisinya Mbak Sadia berarti berada di Malang, Mbak Puspi di Jakarta? Enggak, Surabaya. Surabaya. Jadi kita riwa-riwi, kadang ketemuan di Malang, kadang ketemuan di Surabaya. Itu membahas ini sama-sama nggak ngerti, terus dia belajar. Dia info nih, kondisimu sebenarnya kayak gini. Ini harus segera diselesaikan. Saya cuman pesan sama dia, terserah gimana caranya, saya cuman pingin user saya dapat kejelasan karena mereka sudah dapat persetujuan kredit dari bank, tinggal akad aja gitu kan, tapi nggak bisa. Terus akhirnya dia bantu, ya sudah kamu siap dengan prosesnya, saya butuh data-data, siapin, saya siapkan. Kita ke Jakarta awalnya kita nggak ngerti, ke Jakarta yang ngurus-ngurus biasa aja. Terus habis itu lama kelamaan teror mulai di rumahnya dia, datang setiap hari, Senin si A, Selasa si B, setiap hari. Awalnya orang tua masih bisa lah kuat, almarhum bapak.
Lama-lama kan namanya orang terus-terusan di-push ya. Akhirnya kita memutuskan untuk jauhin aja dulu lah. Untuk bikin tenang orang tua. Harapannya saat itu keputusan yang menurut kita mungkin terbaik biar nggak diteror. Tapi nyatanya enggak. Terus kayak gitu sampai di titik berapa tahun itu ya? Ya hampir, pokoknya terornya itu saya itu kayak dijebak gitu. Jadi misalkan tiba-tiba saya ditransfer uang sama si A, minta terus tolong, si B transfer uang juga, si C transfer uang. Jadi kayak seolah-olah saya itu bawa uangnya mereka, dan saya tunjukkan kepada orang tua saya, ini ndak bawa saya tunjukkan kepada keluarga saya ndak bawa. Ini buktinya. Saya sudah banyak pengacara ya yang juga kita untuk mengajak ke menyelesaikan orang tua. ini. Tapi karena orang tua kan memang ya berpegang karena punya nama baik juga kan di sana. Akhirnya kan wes pokoknya nama baikku sudah rusak. Kamu sekarang harus tanggung jawab. Nah, gimana ya saya tanggung jawab gitu. Sampai sekarang kan saya juga nggak ngerti. Nah, akhirnya pada saat sekarang posisinya saya sudah ada PT properti saya berkembang lagi sekarang, baru berkembang lagi, dan alhamdulillah juga ada PT satunya lagi yang bergerak di bidang yang lain. Barulah saya bisa berpikir jernih. Oh, kalau berarti maksudnya mungkin ya yang saya tangkap dari keluarga saya, apabila saya memang tidak bersalah ya dibuktikan. Nah, akhirnya ya kemarin saya lakukan proses itu. Proses pembuktian yang tidak bisa 1 bulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Iya. Sejauh ini kalau selama mengalami problem ini, keluarga itu sebenarnya percaya terhadap kakak-kakak ini atau sebenarnya lebih percaya orang luar dalam proses ini? Kalau batin saya mengatakan keluarga percaya kepada saya dan Puspi. Akan tetapi kan setiap hari ada orang si A si B terganggu dengan ancaman. Iya, terganggu, dan di rumah juga ada nama baik itu. Akhirnya kan kayak merasa kok rumah banyak orang yang nggak jelas datang dan bawa-bawa nama kamu. Kayak gitu. Nah, pada akhirnya kan ibu saya juga kemarin sempat diintimidasi, diancam dan lain-lain, sampai masuk media juga kemarin, tak mediakan karena udah geram. Nah, itu juga ibu saya juga kasihan gitu, padahal kan ibu ini orang tua satu-satunya saya yang sekarang saya punya. Berharap kan masa terakhirnya bapak saya sudah tidak mengikuti. Nah, saya berharap masa terakhirnya ibu saya ini bisa tenang, bisa saya ikutin dengan saya kayak gitu. Baik, berarti ini adalah sebuah kasus hukum begitu ya, yang memang masih berjalan, dan otomatis kami dari pihak JTV otomatis juga ikut membantu begitu ya untuk kembali mensosialisasikan kepada masyarakat, bahkan untuk pihak keluarga, bahwa ini adalah 2 korban begitu ya dari bisnis yang memang waktu itu sedang ada problem sampai akhirnya hanya mendapatkan fitnah, tidak ikut menipu tetapi mendapatkan jebakan-jebakan fitnah tersebut. Ada dampak-dampak kejadian di novel yang otomatis dialami oleh sang penulis. Seorang penulis ini adalah seseorang yang sebenarnya tidak mendapatkan masalah secara langsung, tetapi akhirnya mendapatkan dampaknya, begitu ya, karena sahabat yang membantu bisnis dari temannya begitu. Sejauh ini bagaimana sih cara seorang penulis bisa bertahan sampai akhirnya penulis ini bisa membuktikan kepada orang tua dan juga memberikan karya ini? Iya, kalau karena dulu pada saat saya kenal Puspi ini kan, pada saat saya kenal Puspi dan apa masalah yang dihadapi Puspi itu saya nggak ngerti, bener-bener nggak tahu ini properti seperti apa, direktur itu apa, uang miliaran apa, saya nggak ngerti karena saya hanya mahasiswa biasa, saya juga hanya ngajar posisi di pendidikan ya biasa, nulis biasa, nggak ngerti dunia seperti itu. Akhirnya ketika tahu semuanya dan keluarga mendapatkan teror itu, saya baru memahami bahwa memang oh dunia luar itu seperti ini gitu, kejam. Tapi ya alhamdulillah kita berdua ini tidak pernah maksudnya sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Insya Allah kita tidak pernah, malah kita bagaimana berpikir untuk keadaan yang menjepit kita ini, kita harus membuktikan bahwa kita itu tidak seperti itu dan bisa menjadi lebih produktif. Apa pembuktiannya? Dengan buktinya ya kita sekarang alhamdulillah proyek kita properti makin berkembang, kita makin punya PT lagi, kita buku juga makin berkarya. Bahkan yang Februari ini kita juga sudah tanda tangan kontrak dengan salah satu sutradara dan insya Allah akan di bioskop gitu. Jadi kita bagaimana caranya bertahannya itu ya
membuktikan ke keluarga ya dengan cara seperti itu. Untuk persoalan hukum ya wis kita serahkan kepada yang berwenang aja. Kalau kita berdua terus berkarya dengan karya untuk membuktikan terus produktif. Bahkan kita pernah terdampar pada saat COVID itu di Jember, kita sampai tidak bisa makan. Itu juga tak jadikan buku. Jadi Jember itu kayak kota yang Jember yang dipilih waktu itu. Waktu itu sebelum banyak COVID, temen sih. Ya, terus juga nggak tahu ya mungkin jodohnya di Jember ya. Ini penerbitnya kan Jember kan. Punya temen di Jember terus sampai dijadikan buku karena posisi susahnya itu benar-benar kita posisi di Jember, jadi kita nggak bisa makan ibaratnya kayak gitu, sampai benar-benar ada di titik ini makan cuman sebentar, mie doang gitu. Baik. Akhirnya ya udah, terus kita semua ada di buku itu sih lebih jelasnya. Baik. Kita harus membaca lebih detail lagi nih pemirsa bagaimana gambaran-gambaran perjuangan-perjuangan dari dua sahabat yang luar biasa ini sampai akhirnya bisa membuktikan kepada semuanya, termasuk membuktikan bukan hanya sekedar membuktikan sebuah fakta yang benar, tetapi juga membuktikan ada karya, ada produktivitas yang sangat dibuktikan begitu ya, karya buku yang akan difilmkan, kemudian bisnis properti yang juga akhirnya hikmahnya menjadi ahli di bidang properti begitu ya. Tapi akan segera kembali tentunya selepas yang satu ini masih dibincang-bincang bersama dengan karya novel Hanya Maaf Yang Pantas. Baik pemirsa, masih dibincang-bincang dan kita masih bersama dengan bedah buku Hanya Maaf Yang Pantas. Dan untuk karya buku yang sangat luar biasa berawal dan terinspirasi dari kisah nyata ini bisa Anda beli di nomor yang bisa Anda hubungi di 083 1558 222 37. Nanti akan dibantu di still text yang ada di layar Anda. Sekali lagi di 083 1558 22237 untuk info pembelian karya buku yang sangat luar biasa ini. Banyak pesan yang otomatis ingin disampaikan, bukan hanya sekedar curhat yang dituliskan dan dituangkan dalam tulisan, tetapi ada nilai-nilai hikmah, termasuk hikmah akhirnya menjadi ahli di dunia properti. Belum kalau ahli kayaknya sudah bisa berbisnis, otomatis kan sudah paham begitu alurnya ya. Sudah tahu alurnya, karena di usia di bawah 25 tahun yang harusnya anak muda yang masih happy sudah seberat itu untuk menghadapi problem di dunia bisnis properti begitu. Nah, kita kembali ke sang penulis, bahwa pesan yang ingin disampaikan kali ini kepada penulis, kepada keluarga penulis, bahkan kepada keluarga yang tidak bisa ditemui sampai saat ini, tapi sekarang sudah muncul di media seperti ini. Insya Allah keluarga juga akan semakin memahami bagaimana sih sebenarnya kepercayaan yang tidak boleh dilupakan begitu ya, dan semoga oknum-oknum itu segera tertangkap begitu. Amin. Pesan apa yang ingin disampaikan penulis kepada siapa saja sih yang ingin diberikan pesan-pesan ini? Silakan. Iya, yang pertama mungkin ke kakak saya cuman bisa berucap maaf karena ya saya salah, itu aja. Tapi dengan munculnya saya di media, dengan munculnya saya berkarya, insya Allah ke depan akan membuktikan bahwa saya itu tidak bersalah, saya hanya terjerat fitnah, bahwa nama saya juga diganti oleh orang yang mendoakan saya nama Sakdiah, itu juga bukan seperti kata mereka hanya untuk penyamaran, tidak, tapi itu adalah nama sebuah doa, nama anugerah dari seorang guru yang selalu mendoakan saya, menguatkan saya di sini. Dan ini untuk menunjukkan bahwa apapun saya di luar sendirian berdua dengan Puspi, saya tidak pernah terbawa oleh pergaulan arus bebas, dan malah saya akan terus menunjukkan bahwa saya akan bermanfaat bagi banyak masyarakat yang memang membutuhkan, dan menulis buku ini juga sebagai pelajaran dan hikmah bahwa intinya di luar sendirian itu walaupun kita cuman bisa meminta maaf kepada keluarga, entah maaf itu diterima atau tidak, tapi setidaknya kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya kita cuman bisa berbuat minta maaf dan menuangkan itu sebagai bentuk hal-hal yang positif, itu aja sih. Baik, pesannya kepada kakak begitu ya? Kepada kakak seperti itu. Untuk kakak, kenapa dengan kakak begitu? Kenapa hanya kakak yang ingin berikan utamanya gitu? Ya karena kakak bagi saya adalah orang tua kedua saya. Yang paling kecewa di sini adalah kakaknya, karena kan ketika bapak itu udah nggak ada, penggantinya otomatis kakaknya. Oke, kakak ini cowok kebetulan. Cewek. Jadi kakak itu dulu memang yang paling bangga sama saya, karena kan
saya anak yang manut, berprestasi dan lain-lain, tiba-tiba terjadi cobaannya luar biasa ini kan, dan kakak saya juga diserang, makanya kan saya ya udah bisa ngapa-ngapain. Akhirnya yang paling saya juga ingin minta maaf ya ke kakak, lalu baru ibu. Baik, kakak terlebih dahulu, baru ibu begitu ya. Kalau Kak Puspi sendiri, sejauh ini seperti apa? Ini sama-sama tidak bisa pulang ke rumah dengan bebas, sama-sama. Enggak, kalau saya memang apa? Keluarga, saya nyebutnya keluarga Malang ya. Itu memang sudah nganggap saya ini kan udah kayak anaknya sendiri, dan yang ada pada saat saya jatuh itu memang hanya keluarga Malang. Keluarga sendiri dari Kak Puspi justru sedang berada di tidak mana ada dan tidak pernah ada ketika ada masalah. Ya begitulah. Mungkin nanti mungkin ada sesi lain ya untuk menjelaskan data jadi itu. masuk dalam keluarganya. Jadi lebih ke pesannya. Mungkin pesannya buat Mbak sih sebenarnya, intinya kita nggak ngerti, salah kita memang nggak ngomong, salah kita memang mengambil keputusan yang menurut kita, versi kita mungkin baik, tapi ternyata itu justru bumerang untuk kita ya. Jadi mungkin mau kita minta maaf berapa kali pun nggak akan bisa mengembalikan Mbak. Jadi Mbak ini karakternya kan mungkin kalau sudah sangat, ya namanya semua orang udah sayang, terus dilukai gimana sih kan, sakit banget ya. Lebih susah memaafkan dibanding ibu. Tapi saya pribadi yakin Mbak itu percaya sama dia. Dari dia cerita, dari kedekatan dia yang dia gambarkan sama ini, saya juga ketemu Mbak itu percaya, dan mungkin secara nggak langsungnya cuman pengen bilang, buktiin kalau kamu benar. Ya udah ngomong. Kalau memang itu nggak seperti itu ceritanya, ya sudah buktikan. Jangan mau kayak gini terus diinjak orang terus kayak gini. Kamu diem aja mau sampai kapan? Jadi ya mungkin ini kita udah saatnya lah ya ini speak up di media. Ini juga nggak mudah untuk kita karena habis dihancurin banget sampai dibuat nggak punya apa-apa, tiba-tiba Allah kasih jalan, alhamdulillah punya PT dan sudah berjalan proyek. Itu kan luar biasa pertolongannya Allah buat kita. Di saat semua orang ingin menghancurkan kita, Allah kasih pertolongan lewat banyak orang baik. Nah itu mungkin kita ya cuman selain minta maaf ya, kita berusaha untuk membuktikan ke keluarga besar dia juga khususnya bahwa nggak seperti ini kok, dan ini kita sedang proses. Karena kalau kita diemin semakin menjadi orang-orang ini, dan fitnah nggak berhenti-henti ya. Mungkin ini sudah saatnya, udah lebih dari 10 tahun kita diem. Baik, lebih dari 10 tahun diam dan berani speak up itu baru di tahun ke-10 berarti lebih sekarang 13 ya? Di tahun ke-belasan begitu iya, ya? belasan. Nah, baik. Nggak mudah banget, nggak mudah. Untuk bisa speak up di media otomatis berani untuk membongkar semuanya. Kita siap dengan data kita kan ibaratnya. Betul, dan otomatis mengumpulkan data itu juga tidak mudah karena yang menteror ini adalah orang-orang yang memang tidak jelas wujudnya. Wujudnya ada manusia, Mbak. Atau manusia yang otomatis pasti bukan peran utamanya, tapi dia membayar orang untuk yang lain. Dan itu PR barunya. Si dalang ini kan pasti nggak mungkin muncul di depan. Nah, tapi itu kita PR ya. Itu tugas legal, Pak. Tugasnya legal. Baik, semoga segera selesai semua permasalahannya dan memang oknum-oknum yang jahat itu segera tertangkap. Dan yang paling penting adalah maaf yang diberikan oleh keluarga. Amin. Itu yang paling penting begitu ya. Bagaimana keluarga ini adalah yang nomor satu yang paling ingin kita bahagiakan. Tapi yang sangat luar biasa di usia yang sangat muda sampai akhirnya sekarang berada di usia 34 tahun, berada dalam proses pendewasaan yang panjang, berbeda dengan anak-anak seusianya begitu ya. Itu usia yang harusnya kalaupun lulus kuliah menikmati pekerjaan yang happy-happy gitu ya. Normal saja, tetapi ini proses pendewasaan yang sangat luar biasa. Pelajaran yang paling bisa diperoleh dan untuk bisa di-share kepada pemirsa nih Kak Sadia. Ya mungkin untuk teman-teman semua penonton yang seumuran saya atau di luar sudah di luar umur saya atau maka di bawah saya, anak-anak Gen Z dan lain sebagainya, mungkin kalau pesan dari saya, jadilah seseorang yang siap out of the box. Jadi kita itu harus keluar dari zona nyaman kita kalau memang ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda dan yang lebih besar. Namanya keluar dari zona nyaman, zona yang gitu-gitu aja, itu pasti tantangannya ya banyak, cobaannya ya banyak. Tapi apabila kita bisa berhasil mengolah ujian itu menjadi sebuah rasa syukur, bersabar, insya Allah nanti pasti Allah itu akan mendatangkan orang-orang yang baik untuk nolong kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada yang saat ini kita peroleh. Jadi itu akan menjadikan kita pengalaman hidup yang luar biasa yang mungkin orang-orang lain yang nggak akan dapetin. Kayak gitu sih kalau Kak Puspi sendiri
pelajaran yang paling bisa dipetik dari kisah yang bukan setahun 2 tahun begitu ya? Bukan. Yang jelas itu ketika Allah menguji kita itu benar-benar yang lagi difilter ya, orang-orang mana sih yang beneran ke kita, mana sih yang hanya di depan baik, di belakang enggak, mana sih yang hanya memanfaatkan keadaan kita. Semua kemarin pada saat kita jatuh itu terfilter secara otomatis. Dan dari sini kita berdua, kita ini orangnya pada dasarnya nggak tegaan, Mbak, tapi ternyata nggak tegaan itu dibuat dimanfaatkan. Betul. Dan akhirnya kita belajar sekarang, ya sudah agak tega, dan yang paling penting tidak mudah percaya dengan siapapun. Bahkan orang yang di samping kita pun itu kita nggak pernah tahu dia bawa pisau nggak buat kita, dan dia menusuk kita apa nggak. Jadi benar-benar harus hati-hati. Terus juga yang paling penting pelajaran dari kita yang sudah kita alamin, yang namanya kesuksesan kita nggak mungkin 1-2 hari dapatnya, dan itu pasti melewatin proses tahapan yang mungkin sangat menyakitkan untuk kita. Tapi yang penting kita harus yakin Allah itu pasti sesuai prasangka kita. Ketika kita diberikan ujian, ya pasti Allah nggak cuma ujian, wong hidup itu berputar, ibaratnya kayak gitu. Dan kita ini bukti nyatanya, kita ada di bawah beberapa tahun yang lalu, sekarang alhamdulillah sudah berusaha pelan-pelan naik ya. Tapi kita tetap harus hati-hati karena banyak orang di sekitar kita, ya contohnya kayak kita laporin, mau memanfaatin biar kita jatuh lagi. Jadi kita benar-benar yang harus ngefilter, dan bener banget nggak bisa percaya 100% ke orang, bahkan yang terdekat kita itu benar-benar ada. Pesan yang luar biasa ya, bagaimana berani keluar dari zona nyaman dengan berbagai challenging-nya. Ya. Dan yang pasti yang paling menjadi pesan utamanya adalah tidak ingin merepotkan dan membebani keluarga. Khusus. Walaupun mungkin ada salah paham di dalamnya, tetapi justru ingin membuktikan bahwa orang tua, keluarga jangan sampai ikut berpikir tetapi berjuang sendiri. Allah juga sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Dan kita akan segera kembali tentunya di segmen selanjutnya tentang karya buku novel Hanya Maaf Yang Pantas yang bisa Anda beli di 0831 558 22237. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang-Bincang, dan kali ini masih dari studio JTV Malang. Kita bersama dengan sang penulis dan tokoh dalam buku ini, ada Kak Sadia, dan juga bersama dengan Kak Puspi, tokoh dalam buku tersebut. Tidak bisa secara rinci diceritakan bagaimana kronologis detailnya, tetapi banyak pesan yang memang harus kita ambil maknanya, bahwa inspirasi ini adalah dari kisah nyata beliau berdua sebagai sahabat yang berjuang di usia yang sangat muda sampai akhirnya proses pendewasaan itu terjadi sampai dengan sekarang baru berani speak up. Ya, begitu ya. Berarti proses selama belasan tahun ini Kak Sadia sama Kak Puspi ini hidupnya juga berpindah-pindah tanpa diketahui keberadaannya, sambil terus ingin mengumpulkan bukti-bukti tersebut begitu ya. Sama mengumpulkan keberanian sih. Mengumpulkan keberanian. Ketika mengumpulkan data-data itu sebenarnya tidak secara langsung untuk berani speak up gitu ya. Atau seperti apa? Boleh diinformasikan nih? Enggak, sebenarnya kita enggak yang terlalu pindah-pindah karena memang kita standby di rumah ya. Cuman memang kadang pindah-pindahnya itu ya kalau pas lagi mantau proyek gitu aja. Soalnya kan alhamdulillah proyek kita kan ada di beberapa kota di Jawa Timur, itu kurang lebih ada 4 proyek. Di Jateng ada 2 proyek. Jadinya mungkin pindah-pindahnya itu hanya untuk proyek hanya tersebut. untuk apa? Memantau aja ya posisi proyeknya. Memang kalau udah ke sana kita memang ada harian hitungannya, kadang mingguan karena kan jauh Mbak, nggak mungkin PP. Ke Jawa Tengah gitu kan pasti kita 1 minggu 2 minggu kayak gitu. Tapi kalau sebatas Jatim gitu kita PP. Cuman dulu kan masih bisa menghubungi ibu. Jadi ibu yang pesen kalau ke proyek Probolinggo mau PP gitu. Tanya ibu dulu pada saat ibu bisa ngubungin saya. Terus jadi pulang ke rumah. Kalau untuk cari data-datanya itu kebetulan sebenarnya datanya itu dulu sudah terkumpul, tapi saya dengan Puspi diculik, datanya diambil, diculik sama beberapa oknum, terus datanya diambil, saya dimintai uang tebusan dan lain sebagainya. Nah dari situlah bapak saya kaget, lalu ndak ada. Jadi ceritanya seperti itu. Ya akhirnya ya. Data sudah kembali, alhamdulillah dianalisa sama legal, dan saya sudah mental juga sudah pulih, dibantu teman-teman psikolog juga untuk refresh mental ya. Akhirnya kita berani sudah untuk baik mengumpulkan keberanian ini nggak gampang begitu ya, karena memang dari problem ini bukan dari orang luar tetapi internal
yang memang sangat dipercaya dan sangat disayangi begitu ya. Dan kalau info pembelian buku kembali kami informasikan pemirsa, silakan di 0831-558-22237. Ada karya yang akan segera difilmkan begitu ya. Dan ini kalau boleh diinformasikan tentang bagaimana nanti ini akan berada di layar lebar. Ini seperti apa pada proses berkenalannya dan kapan proses ini akan difilmkan? Silakan Kak. Iya, jadi pada saat dulu memang kita COVID terdampak di Jember itu, kita juga sudah tidak bisa makan dan lain sebagainya. Terus ada buku yang Februari ini, terus kita coba menghubungi salah satu sutradara yang lumayan juga besar. Alhamdulillah kita ada kontaknya ya. Terus kita hubungin. Pada saat itu Zoom, alhamdulillah. Terus kemudian beliau tertarik dengan kisah beliau ini. tertarik, kok bagus banget, akhirnya langsung mau difilmkan, tapi ya masih proses ya kita karena kan ya digodok semuanya. Itu proses untuk pembuatan film di bioskop itu masih sangat panjang karena nanti ada syuting di luar negeri juga. Karena kan di buku ini juga ada cerita di luar negeri gitu pada saat jadi saya mungkin sedikit nambahin aja kenapa kok ada luar negerinya, karena dia itu kan tahu posisi saya ngedrop banget Mbak, saya depresi berat, bener-bener sampai nggak berani ketemu orang, bahkan ketemu user saya nggak berani. Akhirnya dia kan satu-satu semua user saya didatengin, ditutup, ibarat dielus-elus gitu kan, dimintakan maaf atas nama saya dan PT. Terus dia tahu kayak gitu, dia berusaha untuk mengembalikan mental saya, menyenangkan saya dalam artian memberikan semangat, ayo kamu harus menjalani hidup lagi. Terus akhirnya waktu itu kita ke luar negeri ya, tahun berapa itu? Singapura. Itu akhirnya kemarin sama si sutradara itu kita sampaikan kita mau seperti ini, bisa nggak? Terus dia ngasih saran, oh di sini aja bagus. Ya udah berarti digodok dulu karena memang harus kira-kira 2 tahun dipilih di Indonesia saja atau di sana masih diproseskan. Ya di Indonesia pun dipilih karena dia tanyakan ini mau di syuting di mana. Pilihannya kan kita mintanya ada Jakarta, harus ada Surabaya, ada Malangnya karena itu tempat yang berhubungan semua, tapi kata dia nanti coba minta proyek dulu. Kita yang masih berjalan gitu, dan rencananya kita taruh di proyek Lamongan untuk syutingnya nanti. Seneng banget, bisa Lamongan seneng banget. Baik, bagaimana sebuah kepahitan hidup dituangkan dalam tulisan sampai akhirnya menjadi karya yang nanti akan difilmkan, dan juga ada bisnis yang berjalan juga di luar buku ini, begitu ya. Nah, ini kalau boleh diinformasikan juga nih, Kak Puspi sama Kak Sadia boleh saling menambahkan, saling menceritakan bahwa bisnis ini akhirnya berjalan berdua, begitu ya, tidak melibatkan keluarga. Dan akhirnya sejauh ini proses perjalanan untuk bisa membuktikan bisnis ini otomatis apakah keluarga sudah tahu dan seperti apa perkembangannya? Silakan. Kalau keluarga untuk tahu bisnisnya secara detail mungkin tidak tahu karena racun-racun itu yang banyak masuk ke rumah sampai sekarang. Jadi kalau untuk berita negatif malah yang sampai berita negatif yang sudah sampai, bahkan kalau sebenarnya kalau di luar itu malah orang-orang banyak berterima kasih ke saya sama Puspi sama PT Indisyafa ini karena banyak membantu masyarakat juga. Nah tapi kalau di lingkungan dekatnya rumah malah habis diteror karena sampai terakhir kemarin juga masih banyak yang datang seperti itu. Jadi berarti bisnis ini masih belum bisa menjadi kebanggaan untuk keluarga, belum. Tetapi ini melalui media, insya Allah semuanya akan terbuka satu persatu, menjadi bukti nyata bahwa beliau ini bukan yang bersalah. Pihak hukum juga sudah berjalan begitu ya, sehingga semuanya akan lebih luar biasa. Sebuah rencana yang otomatis akan ada dari Kak Puspi sendiri sama Kak Sadia, seperti apa rencana ke depannya? Kalau rencana pendek dan jangka panjang sih sebenarnya saya hanya untuk keluarga ya, sesuai dengan judul buku ini. Insya Allah saya sudah di pencapaian saya tinggal ingin menikmati hasil yang jeripayah saya ini, bahwa ternyata terbuang jauh dari keluarga, saya bisa menghasilkan alhamdulillah bermanfaat dengan orang lain. Sekarang saya ingin fokus membuktikan dan saya bisa bermanfaat untuk keluarga dan kembali bersama keluarga, itu aja sih. Dan ada maaf yang bisa diberikan oleh keluarga. Iya, cuman itu aja, enggak ada cita-cita lain selain itu. Kalau Kak Puspi? Kalau untuk perusahaan ya pasti mengembangkan ya, karena alhamdulillah kita sekarang dipercaya Allah itu megang 2 perusahaan yang dimana memang kita sangat tidak percaya dengan orang lain, kita benar-benar berhati-hati. Isinya di perusahaan itu ya kita berdua ditambah 1 orang, itu pun benar-benar yang sangat kita percaya. Nah terus kalau untuk kehidupan ya pasti kita mau memperbaiki yang kemarin kita itu sudah benar-benar dibuat oleh mereka itu sibuk
dan apa ya, nggak bisa menikmati hidup. Kita mau menikmati hidup ya, menjalankan hidup layaknya orang normal. Ya mungkin kalau mau apa ya, ibaratnya kayak kita mau melanjutkan hidup atau apa, punya pekerjaan yang normal, nggak kayak gini terus, akhirnya harus dibuka juga sekarang. Baik, harapannya simpel saja gitu ya kalau dari Kak Sadia, hanya bisa mendapatkan maaf dari keluarga. Kak Puspi juga bisa menjalani hidup dengan normal seperti orang awam begitu ya, tidak terlalu banyak obsesi. Walaupun sampai sudah punya 2 perusahaan begitu. Baik, ini sangat luar biasa sekali dan banyak pesan-pesan yang bisa Anda dapatkan dari buku-buku ini dan bisa didapatkan di 0831582237. Boleh diinformasikan juga nih sebagai seorang penulis, ternyata kan bukan satu karya ini saja, tetapi ada tahapan-tahapan buku yang dikaryakan semuanya. Iya. Dari semua judul yang sudah ada, memang yang ingin difilmkan hanya satu atau sebenarnya ingin semuanya akan difilmkan? Kalau boleh di... Iya. Sebenarnya kalau yang mau difilmkan cuman yang Februari ini, tapi ada satu yang belum jadi, masih proses, itu judulnya Kalah. Yaitu tentang itu bulan November ini ya, di kematiannya almarhum bapak saya. Itu memang mau saya dedikasikan untuk almarhum bapak saya, terkait apa filmnya di situ. Mungkin 2 ini yang untuk sekarang terkonsep yang mau difilmkan kayak gitu. Dua-duanya akan difilmkan Februari 25, Awal yang Tak Lagi Sama dan Hanya Maaf Yang Pantas, begitu ya. Bagaimana 2 buku ini, 2 novel ini akan segera kita bisa saksikan bersama di layar lebar, dan tentu saja Indonesia akan mengetahui bagaimana bukti dari struggle-nya 2 wanita hebat ini yang bisa menjadi inspirasi untuk Indonesia. Tentunya kami akan segera kembali selepas yang satu ini. Baik pemirsa, kali ini kita masih berada di Bincang-Bincang dan dari studio JTV Malang kita masih bersama dengan bedah buku Hanya Maaf Yang Pantas bersama dengan Kak Sadia, penulis dan tokoh dalam buku, serta juga bersama dengan Kak Puspi, tokoh dalam buku tersebut. Ini diambil tentunya dari kisah nyata bagaimana usia di bawah 25 tahun beliau berdua sudah menjalani proses hidup pendewasaan yang berbeda dari usia sebayanya begitu ya, masalah berat yang sampai akhirnya harus meninggalkan keluarganya, harus memilih hidup untuk struggle bersama selama belasan tahun. Proses struggle bersama ini kan otomatis banyak yang harus dilakukan, bukan hanya sekedar melulu bisnis begitu ya, tetapi banyak cara untuk memotivasi diri, bahkan untuk mempercayai orang baru pasti PR baru begitu ya. Itu seperti apa, boleh diceritakan Kak Puspi dan Kak Sadia proses struggle selama belasan tahun ini? Kalau kita sih layaknya orang normal ya Mbak, mungkin kayak namanya pertemanan, persahabatan, bahkan rumah tangga, saya yakin pasti melewati masa-masa kalau udah bareng pasti banyak nggak cocoknya, karena kan 2 pikiran jadi satu. Berantem kayak gitu itu udah sering banget tuh, udah apalagi pas zaman-zaman susah-susahnya itu setiap detik lah ibaratnya kita itu saling adu pendapat. Tapi kan yang namanya manusia saling mengingatkan, saling menerima lagi, karena waktu itu kita nggak ada siapa-siapa, ya udah kasarnya teman berjuangnya itu cuman yang ada di sebelah kita. Jadi gimana caranya kita untuk berjuang bareng sampai di titik sekarang kita punya PT ini, kita punya proyek ini, punya kita bersama. Jadi udah untuk membuka percayaan dengan orang itu pasti tahapnya sudah banyak banget. Nah tapi karena pelajaran kemarin, hari ininya kita ibaratnya saya sangat percaya, dia sangat percaya saya. Jadi cuman kita yang paling ngerti nih gimana pada saat itu. Silakan Kak Sadia. Ya kalau kamu kan lebih ke kehidupan ya, aku tak cerita struggle-nya ke PT aja. Jadi dulu itu kita tuh mikir gimana caranya agar PT ini tetap berkembang di kondisi banyak fitnah, banyak teror. Kita jual seluruh aset-aset yang ada untuk membayar oknum legal kan gitu. Masih sempat ditipu sama oknum legal itu, padahal kita ini nggak semua satu orang masih kena tipu. Ya berharap dengan kita membayar legal ini kan proyek kita bisa berjalan, karena kan kita bukan bidangnya. Jadi otomatis kita sakit ya pergi ke dokter, kita butuh proyek berjalan, butuhnya kan ke legal karena hubungan dengan legalitas perizinan dan lain sebagainya baru bisa kita jual untuk pembangunannya. Nah kita juga sempat ditipu, terus kita masih ada nih sedikit aset, kita jual lagi, ditipu lagi.
orang ini kok nggak ngerti ya kalau kita ini sebenarnya juga orang nggak punya gitu. Sisa-sisa terakhir. Terus alhamdulillah akhirnya berjalannya waktu nemulah seorang legal yang baik, alhamdulillah dibantu kita bisa berjalan. Enggak di-spill ya? Sampai enggak di-spill. Terus sampai sekarang ini ya kita bisa berkembang itu gitu ya. Baik, proses struggle untuk saling memahami. Iya. Otomatis tidak mungkin selalu kompak setiap harinya. Banyak perbedaan pendapat. Pasti. Ungkapan terima kasih yang paling ingin disampaikan selama proses perjuangan ini bersama, termasuk ada penerbit Bhinneka Pustaka yang membantu untuk bisa memberikan penerbitan ini. Silakan Kak Sadia, Kak Puspi ingin mengucapkan terima kasih ini Mas sama siapa aja? Aku dulu ya. Ya, terima kasih pertama untuk penerbit Bhinneka Pustaka Pak Badri yang sudah membantu menerbitkan di saat saya jatuh, walaupun sudah pernah miskom, tapi alhamdulillah dengan penerbitan jenengan karya saya bisa dibawa ke Jakarta dan juga bisa di toko-toko buku, bahkan Tokamas dan lain sebagainya. Terus saya terima kasih kepada orang-orang yang membantu dan legal yang sampai detik ini masih membantu dan bertahan sama saya. Saya terima kasih banyak dan terutama saya terima kasih kepada keluarga karena ini menjadi pelajaran yang sangat berharga kepada saya bahwa semua hal yang kita miliki hanyalah titipan dan saya bersyukur dan saya minta maaf. Baik, Kak Puspi ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa? Ya, kalau saya sih pasti sama keluarga Malang terutama yang menganggap saya ini udah seperti anaknya. Bahkan saya ingat pesan terakhir Bapak, almarhum Bapak bilang kalau memang kita benar, buktikan, pertahankan apa yang menjadi hakmu, jangan mau kamu dikerjain orang. Itu beberapa hari sebelum Bapak nggak ada, Bapak ngomong itu, membisikkan itu ke saya. Dan yang lebih dalam dari itu, kita berdua, Bapak bilang, kalian berjuang bersama, jangan pernah menyerah, jangan pernah meninggalkan satu sama lain. Itu yang menjadi amanah paling besar sekarang yang kita pegang, jadi kita bersama-sama. Tapi untuk terima kasih yang jelas keluarga Malang karena sudah menganggap saya sebagai anak itu luar biasa dengan kondisi gempuran dari sekitar seperti itu. Baik, yang paling sangat luar biasa almarhum Bapak di akhir usianya memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada Kak Sadia sama Kak Puspi bahwa memang ini adalah kondisi benar yang harus terus diperjuangkan. Iya. Baik. Banyak sekali kisah inspirasi yang membuat kita semakin ikut terharu begitu ya, bagaimana perjuangan yang tidak mudah dari usia yang sangat muda, proses pendewasaan yang berat, bagaimana dampak kejadian di novel ini, bagaimana impact yang mereka hadapi juga tidak mudah sampai harus melepaskan bagaimana kangen dengan keluarga, kangen dengan rumah tidak bisa dijalani, tetapi ada proses dan juga inspirasi hikmah yang sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan. Kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Sadia dan juga Kak Puspi karena beliau berdua terus membuktikan bahwa ketika terhimpit masalah justru itu adalah saat yang paling tepat untuk bisa membuktikan bagaimana karya harus tetap diberikan, tetap produktif dan bukan hanya sekedar menangis meratapi nasib begitu ya. Itu yang paling menjadi makna. Setiap manusia pasti akan punya masalah begitu ya. Tidak mungkin hidup ini tidak ada masalah, menikah tidak menikah, punya bisnis tidak punya bisnis, punya anak tidak punya anak, semuanya pasti tetap ada masalah, tapi masalah dari masing-masing juga pasti ada hikmahnya. Kami ucapkan terima kasih untuk Kak Sadia dan juga Kak Puspi. Sukses terus, semoga semua masalahnya segera berakhir. Kepercayaan keluarga juga semakin membaik dan otomatis bisnisnya juga semakin luar biasa. Buku novel ini bisa Anda dapatkan sekali lagi di nomor 083155822237. Dan akhirnya saya pamit. Terima kasih. Hanya Maaf yang Pantas Bedah Buku hari ini, sebuah buku yang didedikasikan untuk keluarga sang penulis. Saya pamit. Sampai jumpa.